Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga selalu sehat dan bahagia. Baiklah, seperti biasa, di hari Rabu pagi jam pertama, kita akan berjumpa masih dengan saya, yaitu Mirnawati Mulyani, atau bisa kalian sapa dengan Bu Mirna. Kita masih akan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan berbeda dengan kemarin, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi, jadi kalian diminta untuk mengamati sebuah objek. Hari ini kita akan belajar untuk materi baru, yaitu mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru atau materi baru, Bu Mirna sampaikan informasi bahwa minggu depan insya Allah kita akan mengadakan ulangan. Materinya sama, yaitu mengenai teks LHO. Jadi dari awal-awal kita berjumpa sampai yang terakhir, atau bisa juga ulangan kemarin keluar lagi. Dan juga akan Bu Mirna tambahkan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi Bu Mirna harap kalian baca PUEBI yang telah saya bagikan di pertemuan kemarin, atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa soal nanti berkaitan dengan bacaan. Nah, itu sedikit informasinya. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu mengenai teks eksposisi. Di kehidupan sehari-hari, kalian pasti berkomunikasi dengan orang lain. Dan pasti ketika berkomunikasi, pasti ada informasi yang kalian dapatkan ataupun yang kalian sampaikan. Nah, pada pelajaran kali ini, kalian diminta untuk bisa mendeskripsikan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca, dan juga bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa dengan percaya diri menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat kalian kepada orang lain. Hal ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari karena komunikasi kalian itu pasti berkaitan dengan informasi. Misalnya nanti ketika kalian masih ada tugas presentasi atau membuat video, kalian bisa menggunakan teks eksposisi ini, ataupun ketika kalian memberikan informasi mungkin sebagai narasumber, atau juga ketika kalian melakukan wawancara kerja. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi harapannya setelah belajar teks eksposisi, kalian harus bisa menyampaikan pendapat kalian dengan percaya diri dan juga harus disertai dengan alasan yang logis. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada 5 aspek atau 5 hal. Yang pertama adalah pengertian. Eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Jadi perlu kamu pahami di sini, yang dimaksud dengan teks eksposisi tujuannya adalah agar orang lain itu memahami, agar orang lain itu bisa menerima informasi yang kamu sampaikan, bukan untuk membujuk atau mempengaruhi. Karena kalau untuk membujuk dan mempengaruhi, nanti kalian akan mempelajarinya di teks persuasif. Contohnya adalah teks iklan. Kalau kita hanya untuk menyampaikan informasi saja, entah orang lain mau percaya atau tidak, itu tidak masalah. Yang kedua, ciri-cirinya, yang pertama berisi gagasan penulis, jadi pendapat kalian, dan harus yang objektif. Objektif di sini, Bu, pendapat kan subjektif, Bu. Artinya orang lain kan bisa berbeda. Tapi kok harus ada objektif? Objektif di sini artinya adalah alasan. Alasan kalian harus bisa masuk akal. Harus yang logis, sesuai dengan kenyataan. Jadi alasan itu juga bersifat fakta, artinya tidak boleh mengada-ngada.
Kemudian di sini merupakan hasil analisis dan sintesis atau merupakan hasil pemikiran kalian. Jadi analisis dari beberapa fakta, kemudian kamu bisa menyimpulkannya dalam sintesis, yaitu pendapat kamu sendiri, dan harus diakhiri dengan penegasan. Penegasan apa, Bu? Penegasan dari pendapatmu di awal. Dan juga harus menggunakan ragam bahasa penulis yang menunjukkan sebab dan akibat. Artinya apa? Pendapatmu, sekali lagi Bu Mirna tekankan, teks eksposisi ini berkaitan dengan pendapat kalian yang harus disusun secara maksud saya harus disertai dengan alasan yang logis atau masuk akal. Jadi misalnya kamu berpendapat, Bu Mirna, saya tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Misalnya seperti itu. Nah, boleh saja kamu berpendapat seperti itu. Pendapat itu bebas, tapi harus disertai dengan fakta yang mendukung. Misalnya kamu sampaikan faktanya, mengapa seperti itu? Sebabnya kamu sampaikan, iya Bu, karena yang pertama, lokasi saya, rumah saya beralamat di, nah itu udah fakta. Dan di sana susah sinyal Bu, nah itu juga bisa. Selain itu juga hanya ada berapa tower sinyal atau berapa tower jaringan seluler misalnya. Nah, itu fakta. Berapanya itu adalah fakta data. Itu adalah alasan kamu. Tapi mengenai tidak setuju atau setuju itu adalah pendapat kalian.